Black Panther Wakanda Forever sudah tayang di Indonesia dan untuk penayangan globalnya nanti akan tayang di tanggal 11 November 2022. Kita kedapatan jadwal duluan untuk menyaksikan film yang satu ini dan sudah terkonfirmasi akan menjadi film penutup MCU Phase 4, di mana setelah ini masih akan ada lagi satu project special presentation yaitu Guardians of the Galaxy di Holiday Special. Namun ini merupakan salah satu film yang sangat penting untuk MCU. Kenapa saya bilang penting? So, ini dia review Black Panther Wakanda Forever. Disutradarai oleh Ryan Coogler dan kembali dibintangi oleh Letitia Wright sebagai Shuri, Danai Gurira sebagai Okoye, Angela Bassett sebagai Queen Ramonda, dan juga ada perkenalan untuk debut karakter Namor the Submariner yang diperankan oleh Tenoch Huerta, dan juga ada Riri Williams alias Ironheart yang diperankan oleh Dominic Thorne. Dan sudah dikonfirmasi series Ironheart akan menjadi sequel langsung dari film Black Panther Wakanda Forever. Mungkin lebih tepatnya bisa kita anggap sebagai sequel spin-off ya, karena Riri Williams merupakan karakter yang pertama kali dimunculkan dan menjadi bagian dari franchise Black Panther. Bercerita tentang perseteruan atau konflik yang terjadi antara Wakanda dan Talokan. Talokan ini merupakan kerajaan bawah laut yang selama ini juga tersembunyi dan secara tidak langsung malah ikut terpengaruh atau terlibat dalam konflik eksplorasi berlebihan vibranium yang dipicu setelah King T'Challa membuka diri terhadap dunia. Sinopsis singkatnya seperti itu aja dulu, karena kalau terlalu panjang saya takutnya akan spoiler. Dan saya peringatkan bahwa ini adalah review non-spoiler. Kalaupun ada kalimat per kalimat saya yang mengandung spoiler nantinya, mohon dimaafkan karena saya akan tetap berusaha untuk menjaga agar review ini tidak memiliki spoiler. Agak susah sih sebenarnya untuk menilai sebuah film tanpa harus spoiler, tapi bakalan saya usahakan. Oke, kita langsung saja untuk mengomentari beberapa hal yang sangat menarik untuk film ini. Kita nilai dari segi pros and cons-nya ya. Kita balik dulu flashback untuk menceritakan sedikit cerita dari praproduksi film ini, di mana Ryan Coogler ditunjuk untuk menulis cerita dari Black Panther Wakanda Forever. Namun pada saat itu Chadwick Boseman yang memerankan karakter T'Challa dalam franchise ini masih hidup. Beberapa waktu kemudian kabar duka dari industri hiburan dunia akhirnya datang dari aktor papan atas yang satu ini. Chadwick Boseman akhirnya tutup usia, dan ini membuat Ryan Coogler harus memutar otak untuk merubah skrip cerita dari Black Panther Wakanda Forever sepeninggal Chadwick Boseman. Kevin Feige sudah memutuskan untuk tidak akan merecast atau mengganti pemeran King T'Challa di Marvel Cinematic Universe. Itulah yang menjadi tantangan terbesar dari Ryan Coogler, sang sutradara sekaligus juga yang ikut terlibat dalam penulisan cerita, sehingga jadilah film Black Panther Wakanda Forever yang sudah kita saksikan sejak kemarin di Indonesia. Satu hal yang patut diacungi jempol dan saya sendiri secara pribadi dan subjektif sangat suka adalah ketika Chadwick Boseman diperlakukan secara layak. Why? Banyak yang minta adegan matinya King T'Challa itu ditampilkan, tapi saya malah menginginkan cara lain. Cara Ryan Coogler untuk menceritakan kematian King T'Challa adalah cara yang terbaik. Sebenarnya bukan hal yang sulit untuk mewujudkan adegan tersebut, karena beberapa film juga pernah melakukannya, termasuk franchise Fast and Furious dalam film Fast 7 pernah melakukannya dengan baik. Memang menjadi sebuah tantangan yang cukup berat, namun opsi untuk tidak menampilkan adegan apapun dari kematian King T'Challa menjadi sesuatu hal yang patut untuk dihormati. Biarkan itu terjadi di theater of mind kita masing-masing, dan itu menjadi sebuah penghargaan sebagai sebuah penghormatan untuk Chadwick Boseman. Setelah di beberapa film di MCU fase keempat dan beberapa film MCU pada umumnya menampilkan logo intro Marvel Studio dengan berbagai macam garapan aransemen ikonik dari Marvel, kali ini Marvel memilih untuk mengheningkan atau tidak menggunakan aransemen musik apapun dalam intro logo Marvel Studios-nya. Dan isi dari logo tersebut semuanya adalah adegan dari King T'Challa. Ini kemudian terulang lagi di ending film ini, di mana seolah kita diajak untuk mengheningkan cipta, untuk menghormati mendiang Chadwick Boseman.
Poin berikutnya, dikala film ini lebih banyak menyoroti tentang struggle-nya Shuri yang telah kehilangan orang yang dicintainya, saya justru melihat Angela Bassett sebagai Queen Ramonda dan Danai Gurira sebagai Okoye yang secara mengejutkan justru menjadi performer yang paling impactful dari pihak Wakanda. Dan peran Angela Bassett dan Danai Gurira di sini menjadi pondasi penting dari transformasi yang dialami oleh Shuri. Tanpa akting kedua aktris ini, mungkin Shuri akan mendapatkan storyline yang sangat buruk. Kalau berbicara mengenai storyline, semuanya good enough. Penggerak ceritanya terbagi-bagi dengan porsi yang pas, seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi terutama untuk karakter debut Riri Williams, banyak yang meminta untuk menambah screen time dari Riri Williams di film ini, tapi menurut saya screen time-nya benar-benar pas dan tidak perlu disajikan secara berlebihan dan lebay. Dan cukup untuk sebagai sebuah perkenalan karakter baru yang bakalan muncul dan berperan penting juga nanti di MCU berikutnya. Dan secara mengejutkan, scene stealer dan untuk saya pribadi the MPV karakter, bukan masalah aktingnya ya, tapi dari MPV di storyline ini adalah Nakia yang diperankan oleh Lupita Nyong'o. Sementara itu kalau mengomentari masalah CGI-nya, ini yang paling banyak dikomentari oleh banyak fans Marvel Cinematic Universe yang begitu banyak jumlahnya di seluruh dunia ini, mengenai CGI. Untuk hal yang satu ini memang sangat perlu dikomentari karena pada dasarnya Black Panther Wakanda Forever menerapkan teknik visual CGI yang jauh lebih baik dari segi eksekusi dibandingkan dengan film Black Panther pertama. Film Black Panther pertama di bagian final sequence-nya atau di bagian pertarungan antara Killmonger dan T'Challa di babak akhir film merupakan CGI yang sangat buruk dan bahkan kelihatan masih sangat mentah. Sementara untuk film Black Panther Wakanda Forever ini memang bukan yang paling baik, tapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perubahan adaptasi origin Namor khususnya mengenai orang tuanya di sini juga merupakan satu hal yang berani untuk dilakukan oleh Marvel Cinematic Universe karena ini merupakan sebuah tantangan dan langkah berani yang dipilih oleh Kevin Feige dan sebelumnya banyak diragukan karena cenderung akan mengkhianati source materialnya. Namun hal ini memang perlu untuk dilakukan agar menghindari para fans membanding-bandingkan antara Namor dan Aquaman. Apalagi kedua karakter dari beda franchise ini memiliki origin yang hampir sama. Perubahan origin tersebut dieksekusi dengan sangat matang dan sangat bagus untuk di-fit-in ke dalam cerita. Penggambaran Talokan juga sangat indah dan tidak perlu dieksplorasi secara berlebihan karena judul filmnya saja adalah Wakanda Forever. Dan mengomentari masalah Talokan, maka kita tidak bisa untuk tidak mengomentari tentang peran dari Tenoch Huerta dalam film ini. Sebelumnya saya pengen nanya, di antara kalian siapa yang sejak dari awal menginginkan Joe Taslim untuk memerankan karakter Namor The Submariner di MCU? Dan gara-gara itulah banyak yang sejak awal sudah meragukan Tenoch Huerta untuk memerankan karakter Namor The Submariner ini. Lantas bagaimana hasilnya? Secara mengejutkan, penampilan Tenoch Huerta di sini sangat gemilang. Adegan pertarungan di babak akhir yang disajikan di film ini sangat tertolong oleh action sequence yang dia perankan. Ada banyak hal yang membuat para fans akan sangat menantikan kehadiran karakter ini lagi di proyek berikutnya di MCU. Termasuk salah satunya adalah penyebutan mutant untuk mengidentifikasi dirinya. Dan satu hal lagi yang paling penting untuk film ini adalah penempatan musik dan scoringnya sangat bagus. Penempatan musiknya sendiri sangat tepat dan pas untuk membangun suasana yang diinginkan. Meskipun saya sendiri tidak begitu familiar dengan musik-musik yang disajikan dalam film Black Panther Wakanda Forever ini, kecuali lagunya Rihanna, Lift Me Up. Ya, memang ada begitu banyak poin yang bagus untuk film ini, tapi film ini juga tidak luput dari beberapa kekurangan. Seperti misalnya Shuri. Letitia Wright adalah aktris yang sangat bertalenta. Bahkan ketika dia mendapatkan peran utama dalam film ini, menjadi sebuah tantangan untuk mengukuhkan namanya sebagai aktris yang patut untuk diperhitungkan di industri perfilman. Pada dasarnya aktingnya sangat bagus, dieksekusi dengan baik. Tapi khusus untuk Shuri, karakter yang dia perankan menjadi sebuah tantangan terberat untuk film ini. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Letitia, hanya saja hambatannya dari karakter Shuri-nya. Karakter ini dari film Black Panther pertama menjadi karakter yang sangat mencuri perhatian, karakter yang sangat menyenangkan, dan bahkan paling mudah untuk dicintai oleh para fans. Namun ketika karakter ini bertransformasi menjadi karakter yang depresif setelah beberapa kejadian tragis yang menimpa hidupnya, serta keluarganya, serta Wakanda, hampir di sepanjang film kita tidak menemukan Shuri yang kita tahu sejak film Black Panther pertama. Ini totally Shuri yang berbeda. Apakah itu cocok? Sayangnya tidak. Ya karena itu dia tadi, karakter Shuri yang sudah begitu
begitu kuat sejak film Black Panther pertama. Ditambah lagi, karakter ikonik dari King T'Challa sebagai Black Panther memang sudah sangat melekat. Jadi agak susah untuk merelakan Black Panther beralih ke tangan yang lain, apalagi ke tangan Shuri. Mengenai action pack-nya atau action sequence-nya jadi berasa nanggung karena poin tersebut tadi. Leticia tidak mampu mengeksekusi bagian action sequence-nya ini dengan baik, dan inilah yang menjadi bagian yang paling nanggung dari film ini. Lalu ada beberapa repetisi yang selalu disajikan secara berulang-ulang di beberapa proyek film Marvel Cinematic Universe belakangan ini, termasuk kampanye diversity yang sepertinya menjadi hal yang wajib untuk dimasukkan oleh MCU. Woman empowerment yang begitu kuat sampai kepada unsur tersembunyi LGBTQ. Tapi itu sebenarnya merupakan hal yang minor sih untuk kita komentari, kecuali untuk aspek premis cerita mengenai vibranium. Vibranium again, jujur saja cukup bosen. Tadinya saya pikir MCU bakalan mengeksplorasi lebih banyak lagi bahan logam terkuat lainnya selain vibranium yang ada di bumi. Namun vibranium ternyata kembali menjadi sebuah objek yang menjadi masalah over and over again. Ini seiring dengan satu poin terakhir yang pengen saya masukkan ke sini, cuman ini agak spoiler ya. Jadi buat yang belum nonton filmnya mendingan di skip aja, langsung aja ke video pembahasan kita yang lainnya. Nah, untuk poin yang pengen kita bahas kali ini yang juga merupakan salah satu poin repetisi adalah premis cerita yang sangat mirip seperti penulisan America Chavez dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. America Chavez dan Riri Williams memiliki banyak kesamaan dari segi premis cerita. Dan hal terakhir yang mungkin akan saya komentari mengenai film ini adalah camera works-nya yang agak cenderung terlalu flat dan ya merupakan template dari film-film Marvel Cinematic Universe sih, kecuali film Eternals yang punya camera works yang sangat bagus, sinematografinya juga sangat bagus, sangat indah. Tapi untuk film ini sayang sekali tidak bisa mengulang prestasi gemilang dari film Eternals yang dipimpin oleh Chloe Zhao di film Marvel Phase 4 ini. Secara keseluruhan film ini bakalan saya kasih skor 8 dari 10, dan sejauh ini Black Panther Wakanda Forever bisa saya bilang sebagai film MCU terbaik untuk fase keempat, dan memang pantas untuk dijadikan sebagai film penutup untuk fase ini. Sebenarnya saya pengen mengomentari masalah kejutan yang dihadirkan oleh peran cameo yang ditampilkan dalam film ini, tapi sayangnya di dalam gedung bioskop yang terkejut cuman saya doang, yang lain pada flat-flat aja dan seperti nggak tahu siapa yang tampil di babak pertengahan film ini. Jadi mendingan kita skip saja untuk poin tersebut. Yang jelas penampilan cameo tersebut untuk fans MCU pasti bakalan kaget untuk melihatnya, termasuk bagian dari fan service juga sih sepertinya. So itu dia komentar kita mengenai film Black Panther Wakanda Forever. Silahkan ditonton langsung untuk membuktikan apakah kita memiliki pandangan yang sama atau mungkin bahkan kalian memiliki pandangan yang berbeda. Jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership community. Juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. Thank you so much. My name is Eka. Stay safe and until next time.